Nomor 5 sekarang kita lanjut ya. Masih refleksi. Titik A 3,4, titik B min 3,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Koordinat bayangan titik-titik tersebut adalah pilihannya adalah A, B, C, dan D. Kita kasih jawabannya, jawabannya D. Maka yang pertama kita lakukan adalah dua titik ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Ingatan kita, pemahaman kita yang sudah kuat tentang rumus-rumus refleksi tadi, ayo kita ambil mana itu yang refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Ini dia, Y sama dengan min X. Atau X sama dengan min Y sama saja ya. Maka rumus inilah yang kita ambil. Ini sudah kita ambil Z sama dengan AB, Y sama dengan AB, maka bayangannya adalah min B min A. Jadi antara aksis dan ordinat dibalik, lalu tandanya juga berkebalikan, negatif, positif, positif berbalik menjadi negatif. Saat titik asalnya adalah A 3,4, maka dibalik 4,3 lalu dikasih tanda yang berbalik. Kalau di sini positif positif, negatif negatif. Nah, B-nya min 3,1, maka reaksan sama dengan balik dulu 1 min 3 karena saling berbalik, yang positif 1 menjadi negatif 1, negatif 3 menjadi positif 3. Setelah membalik antara aksis dan koordinatnya. Jadi koordinat titik A dan B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X adalah berturut-turut A aksen min 4,3 dan B aksen sama dengan min 1,3. Jawabannya adalah yang D. Lanjut dengan bantuan ilustrasi untuk memperkuat rumus yang sudah kalian hafal. Kita sediakan grafik kartesius demikian ini ya. Titik A-nya 3,4, titik B-nya min 3,1. Saat titik-titik tadi kita tulis dalam koordinat kartesius. Lalu diterminkan terhadap X sama dengan min Y adalah garis yang biru ini. Lahir dari mana garis yang biru ini? Apakah kita apa? Sebetulnya tidak. Saat kita tulis X sama dengan 1, kita X sama dengan 1, maka Y sama dengan min 1 di sini titik pertama ya. Titik pertama tadi di sini. Saat X-nya min 2, maka Y-nya justru 2 di sini. Maka dihubungkan, nah inilah yang dinamakan garis X sama dengan min Y atau garis Y sama dengan min X. Lalu garis A kita cerminkan terhadap titik A kita cerminkan terhadap garis yang biru ini, ya ini X sama dengan min Y. Maka bayangannya dapat kita ilustrasikan sesuai dengan grafik kartesius berikut, berada di sini ini. Nah, dia berada di sini ya, kita kasih merah itu ya. Nah, itu ada bayangan titik A terhadap garis Y sama dengan. Nah, maka titik yang barunya adalah berada di sini. Ini adalah A aksen. Begitu pula untuk yang B. B di sini kita cerminkan, maka B akan berada di sini. Nah, ilustrasi grafik ini seharusnya sama dengan hitung-hitungan tadi. Maka bayangan B aksen adalah di titik min 1,3. Nah, apakah cocok dengan hitung-hitungan di rumus? Harusnya cocok. Ya. Ya, apakah B aksen sama dengan min 1,3? Betul. Apakah A aksen sama dengan min 4,3? Betul. Lanjut dengan nomor berikutnya, nomor 6. Nomor 6 titik M 8,1. Ini sudah mempunyai bayangan titiknya M aksen nomornya 1,8. Hanya dibalik antara apa ini X dan Y-nya atau X-nya aksis dan ordinatnya. Dibalik saja. Itu yang cocok direfleksikan terhadap apa? Nah, kita lihat di rumus tadi. Kalau A menjadi A, B menjadi B, A itu apa? Itu adalah garis yang diterminkan terhadap titik yang diterminkan terhadap garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Ini kalau kita lihat ya, koordinat semula Z A, B, maka Z aksen sama dengan B A dibalik antara aksis dan ordinatnya. A B menjadi B A. Dengan yang tadi barusan kita lewati Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Maka
Yang cocok adalah jawaban C, dicerminkan terhadap X sama dengan Y. Ini sudah hitung-hitungannya seperti itu ya. Kita sudah menemukan kecocokan refleksi dari titik tersebut. Lagi-lagi kita akan cocokkan atau kita perkuat rumus kita tadi dengan ilustrasi. Saat kita X sama dengan Y adalah ini. X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 4. X-nya sama dengan 7, Y-nya sama dengan 7. Itu yang dimaksud garis X sama dengan Y. Garis biru ini dicerminkan, cerminnya. Maka M dicerminkan terhadap garis biru atau garis Y sama dengan X itu, dia akan berada di titik waktunya di sini. Berapakah kata-kata di sini itu? Ini titik yang misalnya bayangannya ini kita kasih merah. Nah, itu dia. Jaraknya harus sama antara M dan bayangannya. Aksen. Di sini. Apakah cocok hasilnya adalah 1,8? Cocok 1,8. Maka refleksi sudah tepat. M 8,1 menjadi M aksen 1,8 itu adalah hasil dari refleksi X sama dengan Y. Lanjut soal berikutnya. Nomor 7 sekarang, titik A 2,3 ditranslasikan oleh 3,4 menghasilkan bayangan, jawabannya adalah 5,7. Bapak, kita lagi-lagi sebelum masuk ke soal, kita harus menemukan rumus mana yang harus kita gunakan. Berarti koleksi ini kita gunakan. Ada tadi adalah jenis refleksi, sekarang kita masuk ke translasi. Satu-satunya rumus translasi ada di sini ya. Nah, seperti ini. Ada translasinya T, simbolnya sama semua ya, T sama dengan diikuti huruf kata T diikuti sama dengan kurung buka A, B, menunjukkan pergerakan translasi. A positif berarti bergerak ke kanan sejauh A. B positif berarti bergerak ke atas sejauh B. Kalau negatif, A berarti bergerak ke kiri, A-nya negatif. Kalau B negatif berarti bergerak ke bawah. Gitu ya. Ada pergerakan-pergerakan translasi, karena translasi adalah pergeseran, perubahan yang berupa pergeseran. Masuk ke soal, titik tadi, titik A ditranslasikan atau digeser dengan aturan translasi, berarti A ke kanan 3 langkah dan positif 4 ke atas 4 langkah. Kalau negatif bagaimana? Seandainya min 3, seandainya ini min 3 gitu, seandainya ini min 3, seandainya ini min 4, itu berarti A nanti pergerakannya adalah ditranslasikan bergerak ke kiri 3 langkah, bergerak ke bawah 4 langkah. Karena kembali lagi ke positif, maka langsung kita masukkan rumus tadi ya, rumus yang tadi kita ambil ya, translasinya adalah menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Kalau negatif bagaimana tadi? Ya, dikurangi. Positifnya ini berubah menjadi negatif atau penjumlahannya berubah menjadi pengurangan. Aturan translasinya adalah positif 3 dan positif 4. Kalau kita artikan pergeserannya adalah ke atas 3 langkah, ke kanan 3 langkah, ke atas 4 langkah. Ini ditambah berarti 2 ditambah 3 dan 3 ditambah 4 sesuai dengan rumus yang sudah kita tentukan lagi untuk menyelesaikan soal. Maka didapat bayangannya A aksen adalah 5,7 setelah ditranslasikan T dengan 3,4. Ilustrasi di bawah ini lagi-lagi sekedar membantu. Apakah pergerakan itu seperti apa? Translasinya kita besarkan ya, translasinya di sini. Translasinya adalah 3,4 ini yang biru terlihat ya. Itu 3 aturannya pergerakannya bagaimana? Ya, itu misalnya kita ambil ini di sini. Saya agak sedikit ini perkembangan di barang ini, kita tunggu sebentar. Ini pergerakan A ke kanan sejauh ini sejauh tiga ya, sejauh 3 seperti ini. Terus positif lagi ke atas, artinya ke atas 4. Ke atasnya 4 ya. Lalu bergerak ke atas 4 ya. Ini ke atas
sejauh berapa ke atasnya? Ke kanan 3 langkah atau 3 satuan atau 3 pergerakan, ke atasnya 1, 2, 3, 4. Maka titik A yang baru oleh pergeseran ke kanan 3 langkah, ke atas 4 langkah, hasilnya adalah 5,7. Apakah cocok dengan hitung-hitungan ilustrasi ini? 5,7 ya, titik A aksen cocok 5,7. Lanjut soal berikutnya, masih translasi ya, translasi kita rekam tadi, rumusnya adalah ini ya, mana tadi ya, ini translasi koordinat semula X, Y, translasi A, B, maka X ditambah X ditambah A, Y ditambah B. Masih ya, titik B belum diketahui nih, P, Q. Namun ditranslasikan oleh 7-3. Sudah tahu hasilnya P agen 64. Koordinat titik B atau koordinat B aslinya semula adalah 7,7. Yuk, kita ambil ilustrasi rumus yang sudah kita pegang tadi, kita temukan tadi. Ya, ini apa ini? Kita lihat di sebelah kanan ini ya. Udah, X plus A, Y masih ada di sini. 7,3 kok jadi 6,4? Maka dari rumus di sini P plus 7, Q min 3 sama dengan 6,4. P plus 7 sama dengan 6. Kita ambil di sini ya, kita ambil ke bawah di sini. Nah, ambil ke bawah di sini ya. P plus 7 sama dengan 6 dan Q min 3 sama dengan 4. Absisnya P plus 7 6, koordinatnya Q min 3 4. Dan hitungannya 61 min 1. Q-nya sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Min 1,7. Jawabannya C. Lagi-lagi untuk memperkuat, saya sudah siapkan untuk ilustrasinya. Ya, kita lihat di sini. Pergerakan tadi B-nya adalah translasinya adalah 7,-3. 7 ke kanan, min 3 berarti ke bawah setelah 3 langkah. Ini adalah seperti ini. Nah, pergerakan ini adalah 7 langkah ke kanan, B bergerak ke 7, lalu membentuk siku-siku untuk bergerak ke bawah sebanyak berapa? 3 langkah. Min itu menunjukkan pergerakan ke bawah 3 langkah. Maka jadilah seperti itu. Yang biru ini adalah pergeseran atau perpindahan titik B menjadi B aksen. Nah, jadi titik hijau. Benarkah titik hijau 6,4 ini sesuai dengan hitungan? Tuh, kok enggak cocok? Kok enggak cocok? 7, 1, 2, 3. B-nya berapa ini? Min 1,7. Oh, mohon maaf. Yang ditanya justru titik apa itu? Titik asalnya ya. Titik asalnya bergerak ke sana. Ini berarti panahnya B aksen ini harusnya bergerak ke sana. Enggak apa-apa ya, bergerak. Pergerakannya dari B aksen. Oh ya, sudah benar. Ya, bisa. Ini panahnya hijau, kita balik ke sini. Tentunya juga nggak apa-apa ya. Dan panah merahnya kita balik ke atas, itu karena pergerakan tadi. Nah, ini juga nggak apa-apa. Nah, ini juga sama. B aksen bergerak ke kiri, ke atas positif, bergerak ke kiri negatif. Atau pergerakannya ke mana ini? Oh ya, ini B yang sudah betul tadi ya. Kalau kita ilustrasikan sesuai dengan benarnya, ini sudah cocok seperti tadi. Lanjut,